Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun, mukhlishina lahu din walau karihal musyrikun, mukhlishina lahu din walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan salat Idul Adha di tanah lapang ini. Setelah kemarin kita berpuasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dan mulai ba'da subuh di hari itu pula kita sudah mulai melantunkan kalimat takbir untuk membesarkan asma Allah, kalimat tahlil untuk mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, serta bertahmid untuk mensyukuri nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di momentum Idul Adha tahun ini saya mengajak hadirin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan asas takwa inilah amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, mari kita mengingat bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah fil ardh, wakil Allah di muka bumi, sebagaimana petikan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran.
Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Hadirin, khalifah memiliki arti pemimpin, pengganti, atau penguasa. Semua arti itu merujuk pada fungsi penciptaan manusia sebagai pemakmur bumi. Oleh karena itu, umat Islam sebagai warga bangsa sudah selayaknya berkomitmen kuat untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang berkeadaban. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Maka di momentum yang baik ini, mari kita gunakan untuk merefleksi diri kita. Sudah sejauh manakah kita mengusahakannya? Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dapat kita jadikan sebagai sosok teladan dalam membangun peradaban bangsa. Dari kisah perjalanan kehidupannya dapat kita ambil beberapa ibrahnya. Misalnya, ibrah yang pertama yaitu mengokohkan keyakinan tauhid. Hendaknya ini dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ifda binafsik. Inilah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim untuk mengemban tugas kekhalifahan. Teguhkan ketauhidan dalam diri. Ini yang akan memperkuat sikap kita dalam ikhtiar mewujudkan bangsa yang berkeadaban. Hanya manusia yang kuat tauhidnya yang akan mampu mengemban amanat memakmurkan bumi. Orang yang dolim, orang yang musyrik justru akan mengkhianati amanat ini, sehingga mereka hanya akan membuat fasad, membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Naudzubillah min dzalik. Ibrah yang kedua yaitu merestorasi bangunan keluarga pada asas takwa. Jika hal ini mampu kita lakukan, maka ini akan memberikan energi baru dan lebih menguatkan perjuangan. Kita belajar pada Nabi Ibrahim yang berdakwah dengan mendapat support dari istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail. Mereka ridho dipisahkan oleh jarak dan waktu demi tegaknya kemakmuran di muka bumi ini.
Bahkan Ismail rela mengorbankan jiwa raganya untuk menjalankan perintah Allah. Inilah pentingnya asas takwa. Dan ibro yang ketiga, mengajak umat untuk bersama-sama mewujudkan bangsa yang berkeadaban. Tugas ini tidak mudah karena sudah mencakup komunitas yang lebih luas dan kompleks. Maka harus dilakukan dengan metode dakwah yang tepat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Cara dakwah inilah yang harus kita tempuh. Dakwah dengan bil hikmah, sampaikan dengan terang benderang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, melindungi segenap warga bangsa. Selanjutnya dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya dengan mengedepankan dialog antar warga untuk kemaslahatan bersama. Inilah cara terbaik yang diajarkan oleh Sang Maha Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, setelah semua itu diupayakan dengan kesungguhan, berdoalah kepada Allah untuk kemaslahatan bersama. Barulah yang terakhir, kita tawakal kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura
واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. السلام عليكم